Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 10. Dan hari ini kami akan membagikan ide bisnis aplikasi kami. Ide bisnis aplikasi kami sendiri memiliki potensi yang besar dalam perluas pasar dan juga memiliki manfaat yang signifikan bagi para penggunanya. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita mulai. Ide bisnis aplikasi kami sendiri bernama Courseme. Adapun di sini eksekutif summary dari kami yaitu bertujuan untuk menciptakan sebuah aplikasi pembelajaran dan pelatihan online yang inovatif dan efektif untuk membantu para pengguna dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Aplikasi kami sendiri menawarkan berbagai macam kursus dan pelatihan dari pelajaran akademik hingga pelatihan keterampilan profesional. Adapun beberapa fitur kami yaitu real-time interaction, video pembelajaran, tes online, dan forum diskusi. Untuk menjalankan bisnis ini, kami akan melakukan penelitian dasar yang komprehensif untuk memahami kebutuhan dan keinginan pengguna, serta menganalisis persaingan pasar aplikasi pembelajaran online. Oke, kita lanjut. Sini ada di bab 1 kami ada latar belakang, yaitu masalah pengangguran yang termasuk masalah utama yang menjadi indikator dalam keberhasilan perekonomian suatu negara. Negara sendiri dikatakan berhasil jika mengurangi jumlah pengangguran dan bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Adapun dari data yang kami analisis yaitu sebagai berikut. Selain faktor yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu meningkatnya pengangguran di Jawa Barat juga dikarenakan oleh rendahnya keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja tersebut. Keterampilan atau hard skill adalah keahlian yang terukur dan terdefinisi dengan jelas. Biasanya terkait dengan keahlian teknis atau spesifik dalam bidang atau pekerjaan apapun. Kemudian keterampilan dapat dipelajari dan diuji secara objektif atau langsung melalui sertifikasi, pelatihan formal, atau pengalaman praktis dalam pekerjaan. Kemudian akan tetapi, pelatihan online dalam bentuk kursusan pelatihan formal seringkali terbatas oleh banyak faktor seperti biaya dan waktu. Nah, melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncullah metode pembelajaran baru yaitu e-learning atau pembelajaran secara online. Seorang dapat memperoleh pelatihan dan sertifikat keterampilan yang dibutuhkan dengan biaya yang terjangkau dengan waktu yang fleksibel. Learning sendiri memungkinkan seorang untuk belajar di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan jadwal yang fleksibel. Dan di era yang digital yang saat ini, pelatihan keterampilan online menjadi semakin sangat populer. Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna internet dan kebutuhan akan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja yang menuntut mereka untuk terus berkembang. Kemudian menurut survei yang dilakukan di Balai Besar Pelatihan Pertanian pada tahun 2021, 94,86% peserta pelatihan online di BBPP mengaku bahwa pelatihan online sangat membantu dalam mengembangkan keterampilan mereka. Namun, kendala yang dialami oleh sistem pelatihan keterampilan online saat ini adalah kurangnya interaksi antara pengguna dan pengajar, dan beberapa fitur yang tidak ada yang sangat penting dalam proses pembelajaran, seperti fitur pembelajaran langsung, interaksi dengan pelatih, rekomendasi pelatihan, dan pekerjaan, serta penghargaan yang membuat pengguna merasa kurang terlibat dan bosan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, kami mengembangkan aplikasi keterampilan online yang lebih interaktif dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pelatihan keterampilan online bernama CourseMate yang dilengkapi dengan fitur utama yaitu pembelajaran langsung live course dan komunikasi dengan pelatihan agar pengguna dan pelatih dapat saling terhubung bersama dan merasakan proses pembelajaran yang tidak membosankan. Adapun visi dan misi usaha kami yaitu menjadi platform pelatihan keterampilan online terkemuka dalam waktu 3 tahun yang menghadirkan solusi inovatif dan terdepan untuk memfasilitasi pengembangan pribadi serta profesional khususnya di Indonesia. Adapun beberapa misi dari kami yaitu memberikan akses pelatihan yang mudah dan terjangkau, menyediakan
berkualitas tinggi dan berbagai bidang, mendukung pengembangan pribadi dan profesional, menghadirkan pengalaman pengguna yang unggul atau user-friendly, kemudian inovasi yang berkelanjutan seiring berjalannya waktu. Lanjut, ada gambaran umum dan rencana usaha kami, yaitu pertama analisis produk kami. Nah, di sini ada kelebihan dari Coursemate dibandingkan produk serupa dan kompetitor lainnya. Seperti pertama ada live course dan komunikasi dengan pelatih. Kami sendiri menawarkan pembelajaran langsung dan komunikasi dengan pelatih yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dan merasakan proses pembelajaran yang tidak membosankan. Kedua, ada referensi keterampilan. Kami memberikan referensi mengenai keterampilan apa saja yang membantu pengguna untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan di bidang pekerjaan yang diminati. Selanjutnya ada sertifikat keterampilan. Kami memberikan sertifikat keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bukti keahlian bagi pengguna ketika melamar pekerjaan. Kemudian ada hadiah dan potongan harga. Kami akan memberikan hadiah berupa potongan harga atau voucher ketika pengguna sudah melakukan atau melaksanakan bis tertentu nantinya. Nah, dengan fitur-fitur ini kami menjadi solusi bagi para pencari kerja yang kekurangan kalian dan keterampilan khusus serta memungkinkan mereka untuk melatih keterampilan secara online dengan proses pembelajaran yang baik dan termotivasi. Di sini ada analisis usaha kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan produk. Kami menawarkan fitur real-time interaction, menyediakan sistem rekomendasi yang dimana para pengguna tidak akan mengalami kesusahan ketika mereka bingung akan memulai dari mana. Kemudian kami juga memberikan sertifikasi. Lanjut, kami akan menawarkan fitur yang lebih memudahkan pengguna dengan harga yang lebih terjangkau. Tentu saja dengan potongan harga ketika pengguna telah menyelesaikan misi tertentu. Adapun kelemahan produk kami yaitu setelah melakukan beberapa survei kepada calon pengguna, mereka menyatakan bahwa mereka menyukai interaksi tatap muka langsung. Maka dari itu kami harus meyakinkan bahwa Coursemate bisa memberikan kesan yang sama antara belajar melalui perangkat digital dan tatap muka langsung. Kemudian, akses teknologi dan internet yang tidak merata juga menjadi hambatan kami. Selanjutnya ada kesempatan dan peluang produk. Karena kita sekarang berada di era revolusi 4.0 yang ditandai dengan perkembangan luar biasa di bidang teknologi dan internet, maka permintaan pelatihan secara daring atau adopsi yang lebih luas menjadi peluang kami dalam membuat ide bisnis ini. Coursemate juga bisa menjalin kemitraan dengan sebuah perusahaan atau organisasi yang ingin meningkatkan kualitas SDM-nya. Dan juga banyak yang fresh graduate yang sedang kebingungan ingin melanjutkan karirnya atau ingin mengikuti tren pasar sedangkan bertolak belakang dengan latar belakang pendidikan mereka dapat menggunakan Coursemate. Di sini ada ancaman produk kami yaitu perkembangan teknologi dan ekonomi yang sangat cepat, sehingga kami harus secara berkala untuk memperbarui produk yang kami tawarkan. Kemudian adanya ulasan atau umpan balik negatif karena ketidakcocokan antara pengguna dengan Coursemate sendiri, sehingga itu menjadi ancaman bagi kami. Nah, di sini ada bisnis model kanvas kami, yaitu customer segmen kami ada mahasiswa, pekerja profesional yang ingin meningkatkan keterampilan. Nah, ada key activity kami yaitu pengembangan platform e-learning, pengembangan konten pelatihan, pemasaran, penjualan, dukungan pelanggan, dan pengembangan mitra. Value proposition kami sendiri yaitu kelas interaktif, sertifikat kalian khusus, video pembelajaran langsung, dan penghargaan bagi pengguna yang telah mencapai tujuan tertentu. Ada key research yaitu platform teknologi, konten pelatihan, sumber daya manusia, keuangan untuk membiayai profesional, dan pengembangan bisnis. Adapun customer relationship kami yaitu dengan promo dan diskon, kemudian ada pengaduan kritik dan saran terhadap tutor. Nah, untuk partnership kami sendiri ada institusi pendidikan atau pelatihan, penyedia konten, dan developer teknologi. Ada channel kami sendiri yaitu aplikasi Coursemate dan customer service, dan revenue stream kami yaitu biaya langganan bulanan dan tahunan, penjual sertifikat kalian khusus, dan biaya akses kelas tertentu. Dan ada customer structure yaitu biaya
Cost structure yaitu biaya pengembangan platform dan konten pelatihan, biaya operasional, biaya pemasaran, biaya pengembangan mitra, biaya dukungan pelanggan. Selanjutnya ada analisis produksi. Ada beberapa elemen yang harus dianalisa, yaitu pertama konten khusus, pengajar atau tutor, teknologi dan platform, infrastruktur teknis, proses produksi, manajemen sumber daya, kualitas dan kepuasan pengguna. Kemudian ada analisis pasar, yaitu perbandingan dengan aplikasi kompetitor. Yang pertama ada Udemy, Khan Academy, dan Coursera. Di LiveCourse sendiri hanya Coursera yang memiliki, dan training recommendation hanya CourseMate, work recommendation hanya CourseMate, dan skill training itu ada di semua aplikasi kompetitor, Classroom juga, dan voucher goals hanya ada pada CourseMate, live chat tutors hanya ada pada CourseMate, video interaktif ada pada semua aplikasi kompetitor, course certificate hanya ada pada beberapa, dan low price tentu saja yang akan ada pada CourseMate. Strategi pemasaran kami sendiri, pertama ada digital marketing, kemudian partnership, referral program, free trial. Lanjut ada analisis sumber daya manusia kami sendiri, yaitu project manager kami dengan beberapa tugasnya, ada technical leader, kemudian ada programmer, tester, dan operation. Nah, untuk kebutuhan sumber daya manusia dan alokasi jam kerja, kami sendiri ada programmer dengan kualifikasi sebagai berikut, dan juga jam kerja per hari dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Ada tester, ada customer support, dan penugasan anggota tim sendiri sebagai berikut: project manager, project plan, business analyst, system analyst, dan programmer, dan juga tester kami. Adapun perencanaan dan pengendalian proyek kami dengan jadwal yang telah terperinci. Hasil pertemuan dinyatakan dalam berita acara pertemuan dan memuat pertama, semua usulan perubahan dan persetujuan terhadap hasil kerja yang ditandatangani oleh semua fungsi organisasi yang hadir. Yang kedua, target pekerjaan yang dipenuhi untuk kurun waktu pertemuan berikutnya. Kemudian evaluasi biaya yang telah dikeluarkan selama proyek berlangsung, dan dokumen berita acara didistribusikan ke seluruh pihak tim leader. Adapun pelatihan yang kami adakan itu terbagi menjadi dua bidang, yaitu tim proyek dan end user. Pelatihan tim proyek sendiri disusun dan dilaksanakan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak CourseMate yang meliputi standarisasi proses pengendalian pelaporan proyek, komunikasi, dokumentasi, dan standarisasi metode, dan proses pembuatan aplikasi. Sedangkan pelatihan pada end user meliputi cara instalasi aplikasi, inisialisasi data awal, troubleshooting, cara penggunaan aplikasi, aturan prosedur kerja aplikasi, dan pemeliharaan rutin data dan aplikasi, serta mekanisme pelaporan jika terjadi masalah. Adapun jadwal eksekusi proyek kami yaitu analisa dan desain pertama yaitu 14 hari, menganalisis sistem 2 hari, membuat statement of purpose, event list, dan Unified Modeling Language 2 hari, membuat use case diagram 3 hari, membuat activity diagram 3 hari, sequence diagram 2 hari, class diagram 1 hari, dokumentasi analisis sistem 1 hari. Dan desain aplikasi kami sendiri terbagi 14 hari sebagai berikut. Program yang kami terdiri dari 66 hari. Dan testing program terdiri dari 7 hari. Instalasi program 4 hari. Dan training user 2 hari, kemudian dokumentasi dilaksanakan selama 14 hari. Adapun analisis keuangan kami sebagai berikut. Analisis sistem biaya 4 juta, desain fitur dan prototipe 2 juta, pemrograman 44 juta, yang dengan keterangan sebagai berikut, dan pengujian 2 juta, operasional pemeliharaan 5 juta, kemudian dokumentasi 2 juta, dan pelatihan tim sebanyak 3 juta, dengan total biaya yang dikeluarkan yaitu 64 juta rupiah. Nah, penentuan HPP kami yaitu biaya tetap, yaitu biaya server per bulan 2 juta, operasional 5 juta, pemasaran 3 juta, dan biaya customer support yaitu freelancer 1 orang 2 juta dengan total 12 juta. Nah, adapun BEP kami yaitu total HPP-nya 64 juta, keuntungan per unit 40.000, keuntungan variabel per unit 10.000 sampai 100.000 karena komisi per paket 20%, jumlah unit maksimum untuk BIP sendiri yaitu 1.600 berlangganan atau 1.280 paket pelatihan, atau 800 berlangganan dengan 640 pembelian modul dan pembelajaran.
Nah, rencana laporan laba dan rugi kami sendiri sebagai berikut. Nah, keuntungan bersih sendiri kami di sini memperhitungkan ada 9 juta dikali 12 bulan dan hasilnya yaitu 108 juta rupiah. Nah, tiba kita di penutup daripada proposal ini. Nah, kesimpulannya sendiri, kami harus mempertimbangkan beberapa aspek penting untuk mencapai kelangsungan bisnis dan keberlanjutan produk di pasar pembelajaran online dalam sektor keterampilan skill. Menghadapi tantangan pasar, Coursement harus memastikan konten yang relevan, berkualitas tinggi, dan terkini, serta tetap inovatif dalam teknologi dan infrastrukturnya. Proyeksi keberlanjutan Coursement dapat melibatkan beberapa langkah, yaitu upgrading tim, peningkatan konten, meningkatkan kualitas pembelajaran, manajemen pengajar dan konten, penerapan praktik di lapangan, pertumbuhan pendapatan, dan perluasan pasar, juga inovasi produk dan layanan. Dan juga manajemen keuangan yang cerdas, kemitraan strategis, juga manajemen sumber daya manusia. Dalam menjalankan proyeksi keberlanjutan ini, Coursement dapat memperkuat ketahanan produk di pasar pembelajaran online pada sektor keterampilan atau skill, meningkatkan kepuasan pengguna, dan memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, Coursement juga dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkeberlanjutan di pasar yang kompetitif dan dinamis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.